Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat podcast Manhaj Salaf. Berikut kajian singkat dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Kalau soal orang mengejek agama ini baru sekarang apa dari zaman dulu? Dari zaman dulu. Kan saya udah bawakan ayat-ayatnya bahwa setiap nabi yang diutus itu mesti itu diejek. Oleh siapa? Oleh umatnya. Apa nabi membalas ejekannya? Tidak. Terus nabi bagaimana? Yang nabi-nabi lakukan bagaimana? Alaihi wasallam. Apa yang nabi lakukan? Mendakwakan, mengajak mereka, mendoakan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu sikap yang benar. Kalau antum mau bahas orang yang ngejek kita, bukan 1 jutaan. Apa antum setiap hari fulan kafir, fulan kafir? Itu bukan ajaran Islam itu. Jadi ketika kita membahas tentang batal Islam, menunjukkan bahwa ini bukan masalah kecil, masalah besar yang kita wajib hati-hati. Yang kita ingatkan kalau antum lakukan itu, antum bisa kufur, hati-hati. Itu kalau kita bisa lakukan. Kalau enggak, ya sudah, kita enggak perlu panjang lebar membahas. Yang penting bagi kita mendakwakan. Antum lihat Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana cerita dan kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Kan dicela, diejek, tapi Nabi Musa tidak membalas ejekannya Firaun. Tapi tetap Nabi Musa mendakwakan, dibawakan dalil, dibawakan keterangan, dibuktikan hujjah. Itu aja kewajiban kita. Ada masalah hidayah, dia mau sadar, mau ingat, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kewajiban kita menyampaikan. Kalau tidak tahu teman kita seperti itu, tinggalkan. Nggak usah dekat lagi dengan orang itu. Kalau memang ada pemimpin dan juga orang-orang mujrimin, memang ada mujrimin, dan Allah sudah menetapkan bahwa setiap nabi mesti ada lawannya dari orang-orang yang jahat. Kita juga sama. Apalagi yang kita dakwakan dakwah Quran was sunnah ala fahmi salaf, musuhnya banyak. Kalau antum dakwanya dakwah cinta, nggak ada musuhnya. Kalau antum dakwah tauhid, oh tuh musuhnya banyak. Apabila antum mengatakan kita wajib berpegang pada sunnah Nabi, nggak boleh berbuat bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Oh, dimusuhin sama orang. Itu sunnatullah. Allah menjadikan orang mujrimin itu membenci dakwah ini. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Dan cukuplah Allah sebagai penolong dan Allah sebagai petunjuk. Jadi antum perhatikan, pasti ada. Allah juga mengatakan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan setiap nabi itu musuh dari siapa? Dari setan. Setan siapa? Setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Itu musuh. Aduan Allah sebutkan. Makanya kita kalau udah paham tentang itu, Al-Quran ini udah menjelaskan secara rinci, sehingga kita nggak layan nih. Jangan kita bersedih kalau dicela, dicaci, dimaki oleh mereka. Itu sunnatullah. Kewajiban kita sabar. Yang terbaik bagi kita, doakan aja supaya mereka mendapatkan hidayah. Itu yang terbaik. Kalau memang Allah tidak kehendaki mereka dapat hidayah, ya Allah akan azab dia. Allah akan azab. Tapi kan Nabi, ketika Nabi dilempari dengan batu oleh kaumnya, Nabi apa? Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, mereka enggak tahu. Dilempari dengan batu berdarah. Dan sebelum itu juga Nabi menyebutkan ada seorang nabi yang dilempari oleh umatnya, dilukai oleh umatnya, tapi mereka mendoakan umatnya. Jadi tetap kita berusaha bagaimana mendakwakan yang hak ini. Kalau mereka nggak mau terima, ya sudah. Tapi orang mengejek terhadap dakwah kita nggak akan berhenti. Antum mau stop dengan apa? Media ada semuanya, dan mereka punya media itu untuk mencela kita. Itu sebagai cobaan, ujian. Kita lebih banyak mendekat kepada Allah SWT. Dan Nabi juga disuruh sama Allah, jangan apa? Jangan duka cita, jangan bersedih. Ini udah seperti itu. Celaan, ujian, Nabi sebagai manusia bersedih. Kita juga sama, ketika dicela ya kita sedih. Tapi tetap
melakukan apa? Allah suruh melakukan apa? Ibadah. Allah suruh melakukan sholat. Saya bawakan 2 ayat, ya, supaya antum juga paham ini. Kalau antum untuk mengkafirkan, mencela dia, mendoakan untuk binasa, nggak ada manfaatnya. Mestinya kalau untuk binasa, Nabi Musa sudah pertama kali mendoakan Firaun binasa, iya kan? Tapi tetap Nabi Musa mendakwakan dulu, karena belum sampai selesai dakwah ini. Kita belum maksimal, dakwah ini belum maksimal. Kita ini mendakwakan dakwah tauhid ini belum maksimal, sama sekali belum maksimal. Yang pertama saya bawakan dari surah Al-An'am dulu. Kita ini belum, dakwah ini masih awal lah, masih muqaddimah kita dakwah ini, ya. Meskipun udah bertahun-tahun kita dakwah, tapi belum apa-apa. Jangan kemudian kita bahwa kita udah dakwah, kemudian dicela, diejek, kita harus membalas mereka. Sabar, disuruh kita sabar. Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hiburan di dalam surah Al-An'am ayat 32, 33, 34. Antum lihat. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, wa la darul akhiratu khairul ladzi yattaqun afala ta'qilun." Qad na'lamu innahu la yazunnuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wa la mubaddila li kalimatillah wa qad ja'aka min naba'il mursalin. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan main-main dan sendau gurau. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak berpikir? Sesungguhnya kami mengetahui, sesungguhnya menyedihkan kamu apa yang mereka ucapkan, yang mereka katakan, mencela, mengejek, memfitnah, mendustakan agama ini yang kita bawa, yang dibawa oleh para nabi. Itu membuat kamu sedih. Kata Allah, fa innahum la yukadzibunak. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan kamu, walakinna adh-dhalimina bi ayati la yajhadun. Akan tapi orang zalim mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika. Sungguh rasul-rasul sebelum kamu telah didustakan. Fasabaru, mereka sabar. Mereka sabar atau sabar? Alama kudzibu, dengan apa yang didustakan dari dakwahnya itu, mereka sabar. Wa udzu, mereka disakiti. Kalau disakiti bisa dilempari dengan batu, bisa disakiti badannya, bisa juga disakitinya dengan lisannya, disakiti, dicela, diejek, difitnah. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, nggak ada perubahan dalam kalimat kami. Artinya cobaan, ujian ini nggak akan dirubah oleh Allah tetap. Orang yang mendakwakan dakwah tauhid pasti akan dimusuhi oleh umat. Allah nggak akan rubah itu. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh datang kepada kamu kabar dari para rasul. Artinya Allah menyebutkan sebagai hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surah Al-Hijr, di ayat-ayat terakhir surah Al-Hijr, Allah menyebutkan di ayat 95 sampai ayat 99. Antum lihat. Di ayat 95 yang Allah menyebutkan, inna kafainakal mustahziin alladzina yaj'aluna ma'allahi ilan akhar fasawfa ya'lamun wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sesungguhnya kami akan mencukupi kamu dari orang-orang yang mengejek kamu. Artinya ngejek tetap ada. Sampai akhir hayat Nabi tetap ada yang mengejek Nabi. Enggak berhenti itu, ejekan itu. Orang mencela, mengejek. Tapi Allah akan cukupi. Allah akan azab orang-orang yang ngejek itu. Kami cukupi kamu. Artinya Allah yang akan menanggung untuk menyiksa mereka itu. Allah. Yaitu mereka orang-orang yang menjadikan bersama Allah Tuhan yang lain. Nanti mereka akan tahu bagaimana azab Allah. Sungguh kami mengetahui dadamu sempit dengan ucapan-ucapan mereka itu. Allah tahu membuat Nabi Muhammad SAW sempit dadanya dengan ucapan mereka, dengan ejekan mereka, dengan celaan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dalam kalian bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah. Dan jadilah kalian orang-orang yang sujud.
Artinya Allah menyuruh kita untuk bertasbih, memuji Allah, menyanjung Allah, dan terus sujud kepada Allah. Celaan, ejekan gak akan berhenti. Tapi kita disuruh untuk sujud, beribadah kepada Allah. Jangan hiraukan ejekan mereka, jangan. Sakit memang ejekan itu, tapi jangan hiraukan. Sibukkan kita dengan ibadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kepada Allah sampai datangnya al-yaqin, datangnya kematian. Al-yaqin maksudnya al-maut di sini. Harus sabar dalam dakwah itu. Semakin kita menegakkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, melarang orang dari syirik dan bid'ah, semakin keras permusuhan, semakin banyak yang mencela kita. Tapi harus sabar. Itulah cobaan, itulah ujian. Sedih, sempit dada, wajar sebagai manusia. Kita sempit. Tapi semua tidak akan membahayakan kita. Tidak akan membahayakan kita. Allah sebut di akhir surah An-Nahl. Allah menyebutkan di akhir surah An-Nahl. Allah menghibur juga kepada Nabi Muhammad SAW. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taqu fi dhayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Wasbir, sabarlah. Dan sabarmu lakukan itu melainkan karena Allah. Kamu lakukan sabar itu karena Allah dan di jalan Allah. Jangan kamu sedih atas mereka. Dan jangan kamu sempit dadamu dari makar-makar mereka. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan mereka berbuat kebaikan. Di akhir surah An-Nahl ayat 127 ayat 128. Yuk sahabat, bantu sebarkan dakwah salaf. Semoga dakwah ini bisa terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1893.